Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok Facebook pada kali ini akan melakukan podcast mengenai topik yaitu menggali karakter diri dan bagaimana cara membangun chemistry dalam satu kelompok. Sebelum memulai sesi tanya jawabnya, perkenalkan saya selaku moderator Alif Wildan Azahran. Berikutnya untuk moderator kedua. Baik, perkenalkan nama saya Abdullah Gimnastiar. Berikutnya moderator ketiga. Perkenalkan nama saya Rengga Yogi Febrianto. Dan kami bertiga akan memimpin jalannya podcast pada kali ini. Baik, langsung saja ke narasumber yang pertama, ada Saudara Chris. Halo Saudara Chris, bagaimana kabarnya kali ini? Kabar baik, saya semangat untuk mengikuti meeting hari ini. Luar biasa, super sekali. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Mengenai topik yang baru saja saya sebutkan, menggali karakter diri dan bagaimana cara membangun chemistry dengan satu kelompok. Nah, untuk versi Saudara Chris sendiri, apa sih poin penting yang Mas Chris perlukan untuk mencapai kedua hal tersebut? Kalau menurut saya ya, untuk sekarang ini karena masih online dan ada virus corona dan segala macam, kita itu bisa mempererat hubungan kita dengan cara ya seperti ini, melakukan meeting Zoom dan lain-lain. Juga kalau ada yang terkena masalah seperti apa, kita juga bisa membantu dan menghubunginya. Ya seperti itulah menurut saya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya untuk Saudara Chris. Berikutnya saya persilakan untuk moderator kedua, Saudara Agim. Baik, terima kasih. Oke, untuk narasumber selanjutnya, untuk Mas Agus, silahkan bisa on-mic. Oh maaf, Mas Aditya maksudnya. Oke, Mas Aditya, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana cara Mas Aditya sendiri untuk menggali karakter teman dan cara membangun chemistry kelompok pada saat pandemi masa pandemi ini? Ya, terima kasih untuk Mas Agim ya. Mungkin dari cara saya selaku sudut pandang anggota kelompok ya, mungkin bisa dilihat dari bagaimana anggota kelompoknya mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas kelompok. Itu bisa dilihat ada yang mampu mengerti di grup, ada yang harus di PC satu-satu. Itu termasuk bisa menghubungkan yang topik kedua tadi ya, soal chemistry. Nah, itu bisa kita adakan meeting atau untuk ketua kelompoknya mem-PC satu-satu. Ada anggota kelompok yang harus gitu, ada kelompok yang gercep lah istilahnya. Mungkin seperti itu Mas Hakim. Oke, baik, jawaban luar biasa dari Mas Aditya. Oke, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator Rengga. Oke, untuk saudara aku silakan on mic. Halo saudara Agus, gimana kabarnya sekarang? Ya, baik Mas. Baik sekali. Oke, untuk kita langsung saja ya untuk pertanyaan, yaitu bagaimana sih cara Mas Agus untuk menggali karakter teman satu kelompok dan cara membangun chemistry satu kelompok itu? Gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau cara membangun chemistry ya kayak gini, dengan banyak-banyak diskusi waktu di virtual meeting. Dan jangan lupa saling kenalan juga. Karena jika tak kenal, maka tak kenal. Sorry, maksudnya tak sayang. Ya, begitu. Oke, jawabannya yang memuaskan ya. Oke, saya kembalikan ke moderator pertama, Alif. Oke, dari saya narasumber berikutnya ada Saudari Devi. Selamat malam, Saudari. Ya, malam. Oke, pertanyaan dari saya mengenai topik ini, kira-kira kendala apa saja sih menurut Saudari yang bisa menghambat dan bahkan memblokir 100% kita untuk membangun chemistry dalam satu kelompok?
karena kan akan krusial sekali digunakan dalam menyatukan suatu angkatan begitu. Oke, kalau menurut saya sih kendalanya saat ini kan gara-gara PPKM kan. Jadi semuanya itu harus online, apa-apa online. Dan itu mungkin bagi sebagian orang yang nggak bisa tatap muka kayak gini gitu, itu akan kesulitan. Apalagi orang yang introvert kan, yang harus diajak ketemu langsung baru bisa ngomong, itu juga susah sih kalau menurut aku. Kendalanya dia di situ. Oke, baik. Berarti karena situasi yang serba hashtag sulit, jadi membangun chemistry juga sulit begitu ya, saudari ya? Oke. Terima kasih untuk saudari Devi. Untuk narasumber berikutnya, monggo moderator kedua saudara Agim. Oke, baik. Untuk narasumber selanjutnya ada saudara Enrico. Ya, silakan bisa on mic. Oke, Mas Enrico, apa kabar? Alhamdulillah. Oh iya. Oke, Mas Enrico. Langsung ke sesi tanya saja ya. Baik, bagaimana cara Anda? Ya, monggo. Bagaimana cara Anda menggali karakter teman dan cara membangun chemistry kelompok di saat pandemi ini? Kalau menurut saya ya, seperti yang dikatakan Mas Agus tadi, sering-sering meet agar supaya tahu siapa teman-teman kita dan bangun kekompakan sih sebenarnya kalau untuk chemistry gitu. Agar kompak. Sudah, Mas. Oke. Terus misalkan kalau ada kendala itu gimana, Mas? Mas Enrico. Kalau misal salah satunya ada kendala ya, di Japri aja, langsung di PJ. Ada kendala apa, ditanyain, biar dia itu merasa ada yang bantu gitu, nggak ada yang meninggal lah, kan kasihan juga kalau ditinggal sendirian. Oke, luar biasa Mas Enrico. Oke, untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Mas Rengga selaku moderator 3. Oke, terima kasih. Sekarang narasumber Irfan, silakan on mic. Baik. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya? Selamat malam. Baik banget. Apalagi karena aspek yang rutin ini, saya akan jadi lebih baik. Oke, alhamdulillah ya. Untuk pertanyaannya, gimana sih caranya Mas Irfan untuk menggali karakter teman satu kelompok dan cara membangun chemistry satu kelompok itu? Ya, bagi saya mungkin sering Zoom atau Meet ini ya, atau sering ngobrol gitu. Karena kalau teman chat doang kan kayak ada yang males ngetik atau apa gitu kan. Dan ya mungkin mabar atau apa gitu buat mendekatkan komunikasi aja. Biar lebih friendly gitu kan. Ya, sekian dari saya. Untuk kendalanya sendiri, apa sih Mas? Cara untuk menyatukan satu kelompok itu? Ya, kalau ada yang cuek atau egois gitu, itu merupakan kendala yang sangat susah. Jadi beberapa orang gitu ya, ada yang cuek gitu kan? Oke. Iya. Terima kasih Mas Irfan. Saya kembalikan ke Mas Alif. Oke. Dari saya berikutnya ada saudari Latifa. Halo saudari. Ya. Ya, selamat malam saudari. Bagaimana keadaannya malam ini? Sumpah, stres, bahagia? Alhamdulillah bahagia. Luar biasa sekali. Aduh, itu nggak tahu fake atau enggak, tapi tidak penting. Itu intermezzo saja. Oke, pertanyaan dari saya untuk saudari. Tadi disebutkan oleh beberapa teman-teman narasumber bahwa salah satu cara untuk mendekatkan satu kelompok atau membangun chemistry adalah dengan sering-sering melakukan Zoom meeting atau jika mengalami kendala untuk melakukan meet di Japri atau langsung di
telepon atau di call begitu ya. Pertanyaan dari saya adalah terutama karena kebetulan saudari perempuan ya. Kalau misalnya dari point of view atau pandangan dari saudari sendiri, bagaimana saudari memandang sosok yang langsung ingin berkenalan, bukan berdekatan. Saya ulangi, berkenalan dengan saudari langsung dengan di Japri gitu. Apakah ilfil atau apakah apaan sih gitu? Bagaimana menurut pandangan saudari? Kalau menurut saya kan, kalau kenalan itu juga ada tata caranya juga. Kalau selama itu baik, terus sopan, ya boleh, silahkan. Kan nggak ujuk-ujuk langsung merujuk kemana gitu kan. Apalagi kalau tujuannya untuk membangun chemistry. Oh ya, oke, baik. Jadi itu adalah tata cara untuk berjapri dengan saudari Latifah ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Baik. Nggak, saya hanya bercanda. Oke, terima kasih untuk jawabannya, saudari. Berikutnya, silakan moderator berikutnya. Narasumber berikutnya, silakan. Oke, untuk narasumber berikutnya ada saudara Marcel. Silakan bisa on-mic. Oke, selamat malam Mas Marcel. Selamat malam Mas Hakim ya. Ya, sudah makan belum Mas? Alhamdulillah baru makan. Oke, siap. Oke, langsung saja ke pertanyaannya Mas. Bagaimana nih, misalkan ada teman kita yang introvert, dia tidak pernah keluar grup, bahkan untuk mengikuti Zoom meeting aja dia terpaksa. Kan kita sulit tuh menggali karakter dan juga menumbuhkan rasa chemistry-nya. Itu bagaimana cara dari Mas Marcel sendiri? Ya, untuk menurut saya, untuk yang introvert sih harus dibantu ya sama yang teman-teman kelompok yang mau, yang pasti yang mau itu di Japri atau gimana. Pokoknya buat orang yang introvert itu asik lah. Jadi maksudnya di kelompok itu nggak asing gitu. Oke, baik Mas Marcel, jawabannya luar biasa. Oke, mungkin itu nanti bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan Mas moderator Ringga. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu narasumber Miftahul Fikri. Silakan on mic. Halo Mas Fikri, gimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana sih cara Mas Fikri untuk menggali karakter teman satu kelompok dan cara membangun chemistry satu kelompok tersebut? Yang pertama, untuk menggali karakter teman itu, yang pasti itu ya bicara. Kalau nggak mau seperti introvert tadi kan, nggak mau keluar grup kan, ya di WC harus ya itu, bukan memaksa ya, harus di WC. Untuk kalau membangun chemistry itu ya harus melakukan Zoom atau melakukan kegiatan bersama seperti mabar, itu kan chemistry kan sudah dapat itu. Nah, itu aja. Oke, untuk gimana sih tata cara supaya kan bisa gini, satu orang itu misal Japri ke satu orang teman lainnya, itu gimana sih tata caranya menurut Mas Fikri? Tata cara buat Japri ke temennya pasti salam dulu ya, salam dulu, terus kalau masih belum kenal ya pakai dipanggil Mas dulu. Kalau ada butuh apa-apa seperti saya tadi, seperti Mas mau minta passwordnya boleh. Kalau pertanyaannya enak, ya dijawabnya juga enak. Seperti itulah. Oke, jawabannya memuaskan ya. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke moderator Alif.
Oke, narasumber berikutnya, saudara Riza. Selamat malam, saudara. Iya, selamat malam, Mas. Ya, Oke. saudara Wildan. Oke, pertanyaan dari saya. Saya akan memberi sebuah gambaran gitu ya untuk pertanyaan berikutnya. Bayangkan kita sudah berkuliah offline ini, dan saudara Riza menjadi anggota Orma, sebut saja himpunan mahasiswa begitu kan. Nah, untuk membangun chemistry secara sebelumnya gini, tentu saja dalam keorganisasian yang anggotanya banyak itu memiliki ego dan pola pikirnya masing-masing, gitu kan? Nah, dari sekian banyaknya ego yang bertabrakan terutama ketika pertemuan, ya, bagaimana misalnya dari Mas sendiri sebagai ketua panitia dalam pertemuan tersebut, otomatis memimpin pertemuan begitu kan? Bagaimana caranya Mas Riza sendiri untuk menyatukan suara dan mengesampingkan dan mengajak teman-teman anggota Orma lainnya untuk mengesampingkan egonya? Oke, pertama dari perspektif saya mungkin gini. Dari diri masing-masing itu pasti mempunyai ego yang sendiri-sendiri. Jadi ego dia pasti selalu ada di setiap orang kan ego. Nah, dari ego itu mungkin gini, kan kita juga udah diajarkan tentang cara self control. Bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk emosi kita agar kita bisa berpikiran secara jernih. Nah, dari itu kita pertama pasti ngajak diskusi dulu kan, diskusi. Nanti pasti ada beberapa orang yang saran, dan saran itu mungkin juga ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Nah, dari saran itu yang diterima dan tidak diterima pun seharusnya itu balik lagi ke dirinya masing-masing kan. Cuma kita sebagai selaku ketua panitia, kita juga harus bisa menenangkan misal kalau ada perpecahan di suatu organisasi tersebut. Jadi kita harus mempunyai cara juga. Jadi misalnya kita udah melakukan kegiatan ini dan ada masalah, kita harus cepat-cepat bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu agar tidak bercabang masalahnya. Jadi nanti masalahnya cepat selesai di situ dan tidak ke mana-mana lagi. Oke, baik. Cukup jawabannya? Cukup. Jawaban yang sangat-sangat objektif sekali dari saudara Riza. Apakah nanti di masa yang akan datang juga akan punya tujuan untuk bergabung dengan Orma? Mungkin ada. Baiklah, terima kasih jawabannya saudara Riza. Narasumber berikutnya. Oke, sama-sama Mas. Saudara Agim. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya ada saudara Muhammad Rifki. Silahkan bisa unmute. Halo. Oke, selamat malam saudara Muhammad Rifki. Malam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja ke sesi pertanyaan. Menurut saudara Rifki, seberapa efektifkah sarana Zoom, Meet, Google Meet, dan juga VC dalam membentuk ataupun menggali karakter teman dan juga membangun chemistry? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Menurut saya sendiri Mas ya, kalau Zoom itu 50%. Karena sifat orang ada yang kaku, mau bicara itu malu. Jadi nggak semuanya kayak berani gitu buat bicara di Zoom. Mungkin biasanya kalau orang yang lebih malu itu harus dideketin, biasanya diajak main apa ngopi gitu sih Mas. Kalau dari saya. Oke. Tapi itu di era sekarang masih yang paling efektif itu Zoom atau mungkin ada solusi lain dari Mas Rifki? Nggak ada sih Mas. Kalau solusinya tetap masih Zoom. Jadi Atau masih Google Zoom Meet ya? lah. Ya. Oh, oke. Terima kasih banyak Muhammad Rifki.
Mungkin untuk sesi selanjutnya bisa saya arahkan ke Mas Rengga. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Saudari Nadia Dita. Silakan on mic. Halo Saudari Nadia Dita, gimana kabarnya sekarang? Ya, Gimana kabarnya sekarang? baik. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana sih cara menggali karakter teman satu kelompok dan cara membangun chemistry satu kelompok itu? Caranya yaitu bersikap jujur dan terbuka kepada sesama teman. Dan sering berkomunikasi, terus sering buat diskusi, kayak gitu. Misal nih, ada beberapa anak yang nggak aktif lah, jarang aktif di grup, itu gimana solusinya? Ya harus didekati. Dekati berarti langsung ke rumahnya gitu? Ya enggak, ya di pribadi. Oh gitu. Berarti sesuai Mas siapa tadi? Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator Alif. Baik, jadi next masih ada Saudari Sabrina. Selamat malam, Saudari. Selamat malam. Oke, pertanyaan dari saya adalah bagaimana sih cara Saudari untuk menyadarkan teman satu jurusan saja, ya kita tidak terlalu lebar dulu, kita masih di ranah jurusan saja. Bagaimana cara Saudari untuk mengingatkan teman satu jurusan kita akan sifat yang sekiranya tidak cocok yang dia miliki itu dipaparkan dalam sosial atau bermasyarakat? Kalau menurut saya sendiri sih komunikasi itu nomor satu sih. Karena kalau kita nggak bisa saling komunikasi pun kita nggak bisa memberitahukan, oh mana sih dari kamu tuh yang salah atau yang benar. Jadi dari saling individu itu bisa saling mengingatkan gitu aja. Jadi bisa mengingatkan, oh kamu ini di ranah sosial harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi ada batasan yang kita sendiri itu harus lakukan di dalam lingkungan sosial tersebut. Gitu menurut saya. Oke, dan saling mengingatkan begitu ya. Kan orang-orang pasti akan menerima omongan itu, mencerna omongan itu kan pasti berbeda-beda gitu kan. Ketika intensi dari Saudari Sabrina itu untuk mengingatkan, akan tetapi oposisi atau lawan bicaranya Saudari ini ternyata, wah ini menginjak-injak saya. Nah, bagaimana tanggapan Saudari mengenai hal yang seperti itu? Untuk hal seperti itu sih bercermin kepada perilaku diri sendiri juga ya. Kan tergantung individu, kan satu individu dan lainnya tentu punya pemikiran yang berbeda sendiri gitu. Dan kita juga nggak bisa memaksakan bahwa individu tersebut juga harus memiliki pemikiran yang sama kepada kita gitu. Seenggaknya pun mengingatkan itu ada salah satu langkah pertama yang bisa kita lakukan gitu. Oke, sangat super sekali jawabannya. Terima kasih terima kasih untuk Saudari Sabrina. Kita punya narasumber berikutnya, siapa lagi nih? Saudara Agim. Oke, narasumber selanjutnya ada Saudara Safira Diva. Saudari Safira Diva. Oke, untuk Saudari Safira Diva, silakan Sabi. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, terkait tentang topik yang dibahas tadi, saya ada sedikit pertanyaan tentang bagaimana cara menggali karakter teman dan cara membangun chemistry menurut Saudari Diva. Mungkin bisa dijelaskan? Ya,
untuk mengenal dan membangun chemistry dengan teman sekelompok dalam keadaan serba online gini kan emang susah ya, karena kita belum pernah bertemu secara langsung sebelumnya. Untuk lebih mengenali karakter teman sekelompok, mungkin kita bisa lebih membuka diri terlebih dahulu ke mereka. Misal, mengajak mereka chatting dan membahas sesuatu bersama gitu. Dan untuk membangun chemistry satu kelompok, bisa kita mulai dengan membahas tugas bersama dan ngerjain tugas bersama kayak yang sekarang kita lakukan gini. Udah, terima kasih. Oke, dengan cara yang disampaikan Saudari Safira tadi, apakah efektif cara tersebut? Atau mungkin ada cara lain yang lebih efektif? Dalam keadaan yang serba online gini mungkin nggak seefektif biasanya ya, tapi ya harus dilakukan kayak gini emang, karena masih PPKM. Oke, baik, jawaban luar biasa dari Kak Safira. Oke, terima kasih Kak Safira. Kita lanjut ke berikutnya. Silakan moderator Rengga. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Saudari Talita Aurora, silakan on mic. Ya, halo. Halo, selamat malam. Gimana Selamat kabarnya? malam. Baik. Oke, alhamdulillah. Untuk langsung aja ke pertanyaannya ya. Bagaimana sih cara menggali karakter teman satu kelompok dan membangun chemistry satu kelompok itu tersebut? Kalau untuk saya sendiri mungkin untuk membangun chemistry kelompok kan bisa aja ngerjain tugas. Jadi kita bisa nge-zoom bareng-bareng, ngerjain tugas bareng. Dan nggak cuma ngerjain tugas, bisa aja main bareng juga. Terus kalau untuk menggali karakter antara satu sama lain dengan komunikasi pastinya. Rutin komunikasi itu penting sih menurut saya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sih cara supaya satu kelompok itu tidak kena hukuman saat kegiatan BCD kemarin? Solusinya gimana? Kalau itu harus saling mengingatkan sih. Misalnya hari pertama udah ada yang kena hukuman. Nah, untuk persiapan ke hari keduanya diusahakan bisa ke PC ke orang yang kena hukuman tersebut. Misalnya hukumannya karena telat, dia berarti bisa di PC, nanti siapin alarm jangan sampai telat lagi ya, kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Oke, berarti harus ada persiapan sebelum acara dimulai ya. Betul. Oke, terima kasih Saudara Talita Aurora. Saya serahkan ke moderator Alif. Oke, terima kasih Saudara Rengga. Dan tadi itu adalah narasumber terakhir yang kita punya untuk kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita yang sangat super dan telah merelakan waktunya untuk hadir dalam podcast kita malam ini. Sekiranya sekian dari podcast Facebook kali ini. Saya mewakili Saudara Agim dan Saudara Rengga bila mana ada kesalahan penyampaian kata dalam dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.